Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Franklin. Kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Child's Play. Cerita film ini akan berfokus pada sebuah boneka pembunuh yang biasa dikenal dengan sebutan Chucky, yang meneror hidup pemiliknya, ibunya, beserta semua orang terdekatnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Inilah Child's Play. Film dimulai dengan seorang detektif yang bernama Mike Norris sedang mengejar seorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray. Norris berhasil menembak kaki Charles yang membuat takut rekannya, yaitu Eddie Caputo, yang langsung pergi meninggalkan Charles dengan mobil van. Charles kemudian berlari masuk ke sebuah toko mainan, tetapi Norris berhasil mengetahui keberadaannya dan berhasil menembaknya sekali lagi. Charles terseok-seok. Ia menyadari bahwa ia sudah sekarat dan tidak bisa bertahan lagi. Kemudian ia membuat sebuah ancaman untuk detektif Norris dan rekannya yang meninggalkan ia tadi. No matter what! Charles mengambil sebuah boneka good guy dan mulai membacakan ritual nyanyian kuno hingga gumpalan awan hitam bergulung di atas toko mainan itu dan mulai menyabarkan petir yang membuat toko mainan itu meledak dan menghancurkan isinya. Detektif Norris menemukan mayat Charles yang tergeletak bersama boneka good guy di sampingnya. Jelas, di sini kita mengetahui bahwa Charles telah mentransfer jiwanya ke boneka good guy tersebut. Berpindah ke rumah keluarga Barclay. Ini dia pahlawan kecil kita yang menggemaskan di film ini, yaitu Andy Barclay. Ia sedang membuat sarapan sambil menonton acara boneka good guy. Hari ini merupakan hari ulang tahunnya, dan tidak ada yang ia inginkan selain boneka good guy. Wow. Ibunya yang bernama Karen datang dan memberikannya sebuah kado. Ia sedikit kecewa karena isinya tidak sesuai dengan yang ia inginkan, yaitu boneka good guy. Kemudian Karen berjanji akan mengumpulkan uang untuk membelikan ia sebuah boneka good guy. Di tempat kerja, sahabat Karen, yaitu Maggie, memberikan solusi kepadanya. Maggie membawanya ke penjual jalanan yang menjual boneka good guy dengan harga yang lebih murah. Karen mendapatkan boneka tersebut dengan harga $30. Ketika Karen kembali ke tempat kerjanya, ia diberitahu oleh bosnya bahwa malam ini ia harus lembur. Kemudian Maggie menawarkan diri untuk menjaga Andy. I'll take care of Andy for you. Karen mendapatkan waktu 2 jam sebelum lembur untuk menemui Andy dan memberikan Andy boneka good guy yang telah dibelinya tadi. Kedua bocah itu langsung menyukai satu sama lain. Hey. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Ya, boneka good guy itu bernama Chucky. Ketika mereka bermain, Chucky mendengar berita tentang Charles Lee Ray di TV. Maggie memberitahu Andy untuk segera tidur karena sudah larut malam. Lalu Maggie membawa Andy dan Chucky ke kamar. Maggie terkejut ketika ia menemukan TV yang menyala dengan Chucky yang duduk di kursi menonton berita tentang rekan Charles Lee Ray, yaitu Eddie Caputo. Maggie kembali mematikan TV dan membawa Chucky kembali ke kamar Andy. Ketika Maggie membaca buku, Chucky berlari di belakangnya menuju dapur. Ia mengira itu Andy. Saat ia mencarinya, ia menemukan tepung yang tumpah ke lantai. Saat ia membersihkannya, ia dihantam dengan palu oleh Chucky yang membuatnya tersandung ke belakang dan jatuh dari jendela apartemen hingga mendarat di sebuah mobil. Karen pulang
dan menemukan garis polisi di depan gedung apartemennya. Ia berlari ke apartemennya mencari Andy, yang ternyata sedang bersama detektif Norris. Norris memberitahu Karen bahwa Maggie telah tewas. Norris mengatakan bahwa jejak sepatu di tepung sama seperti jejak sepatu Andy. Tetapi Karen marah dan mengusir Norris serta timnya. Sesaat kemudian, Andy menyadari bahwa di sepatu Chucky terdapat bekas tepung. Lalu ia berlari keluar dan memberitahu orang-orang dewasa. Tetapi percuma, itu tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, Karen menemukan Andy duduk di lantai dan berbicara dengan Chucky. Rupanya, Chucky telah berbagi rahasia dengan Andy. Chucky mengaku kepada Andy bahwa nama aslinya adalah Charles Lee Ray. Keesokan harinya, Andy membawa Chucky ke sekolahnya, sama seperti teman-temannya yang lain membawa boneka Good Guy juga. Tetapi Andy meninggalkan sekolahnya dengan naik kereta bersama Chucky. Ia diarahkan oleh Chucky untuk pergi ke suatu tempat yang kumuh, di mana Eddie Caputo berada. Andy meninggalkan Chucky di sebuah kursi untuk pergi buang air kecil di balik tumpukan sampah. Chucky menghilang dan berlari ke rumah yang ia tahu bahwa Eddie Caputo bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, Eddie sedang tidur. Lalu Chucky membuka oven untuk mematikan api dan membiarkan gas terbuka. Eddie terbangun dan curiga dengan suara yang ia dengar. Lalu ia mengeluarkan senjata dan memeriksa di sekitar rumahnya. Ia masuk ke dapur, lalu menembakkan senjatanya hingga terjadi ledakan yang membuat rumahnya hancur, dan ia pun tewas. Karen dipanggil oleh detektif Norris untuk ke stasiun, karena Andy berada di tempat ledakan itu terjadi. Kemudian ia menanyainya. Lalu Andy mencoba membuat Chucky berbicara di depan orang dewasa. Tetapi Chucky hanya diam, membuat Andy kesal bahkan menjadi begitu marah. Tell me why you lied to me. Dokter kejiwaan bernama Harry yang berada di balik ruangan itu mengambil keputusan untuk membawa Andy ke tempat rehabilitas. Sementara itu, Karen kembali ke rumahnya dengan membawa Chucky. Ia mencoba membuat Chucky berbicara. Tetapi, ketika ia memeriksa kotak boneka Good Guy, ia menemukan baterai yang terjatuh. Dan ketika ia membuka tempat baterai di badan Chucky, ternyata belum terpasang baterai. Itu membuat Karen kaget, lalu melemparkan Chucky ke lantai. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Kemudian Karen kembali mengambil Chucky dan mengancamnya akan melemparkannya ke dalam api. Dan Chucky pun mengungkapkan jati dirinya. You stupid bitch, you filthy slut! Chucky menggigit tangan Karen. Kemudian ia melarikan diri melalui lift. Karen menghampiri detektif Norris dan menceritakan apa yang terjadi. Ia juga menunjukkan bekas gigitan Chucky di lengannya untuk meyakinkan detektif Norris. Tetapi percuma. Norris tidak mempercayainya. Karen pergi ke tempat di mana ia membeli boneka Good Guy, mencari si penjual untuk menanyakan dari mana boneka itu berasal. Tetapi ia malah hampir diperkosa oleh pria tersebut. Beruntung, detektif Norris datang dan menghajar pria itu. Pria itu mengaku menemukan boneka tersebut di toko mainan yang terbakar. Dan Norris tahu persis di mana itu adalah tempat Charles Lee Ray tewas. Setelah Norris menurunkan Karen di depan gedung apartemennya, Chucky mengejutkannya dari kursi belakang mobil dengan mencekiknya dengan kabel. Norris berhasil mengambil korek api dan menusuk Chucky dengannya. Chucky kembali menyerang dengan menggunakan pisau dan hampir menusuk biji-bijinya. Chucky menekan pedal gas yang membuat mobil terbalik, tetapi Norris berhasil menembak Chucky hingga terpental dan melarikan diri.
Hi, Mikey! Chucky menemui John, yaitu seorang paranormal yang mengajarkannya ritual nyanyian yang membuat ia menjadi seperti sekarang ini. Chucky meminta John untuk mengeluarkannya dari kekacauan ini, tetapi John menolaknya. Chucky mengambil boneka voodoo John dan mulai memainkannya. Pertama, ia mematahkan kakinya, kemudian mematahkan lengannya, dan mengancam akan membunuhnya. Sampai akhirnya John terpaksa memberikan informasi yang ia inginkan. John mengatakan bahwa ia harus menyerahkan jiwanya ke manusia pertama yang mengetahui tentangnya. Yang kita ketahui itu adalah Andy. Chucky berterima kasih kepada John atas bantuannya dengan menusukkan boneka voodoo-nya tepat di jantung. John masih bertahan cukup lama hingga Norris dan Karen tiba, dan John memperingatkan mereka tentang rencana Chucky yang akan mengambil jiwa Andy. Ia juga sempat mengatakan satu-satunya cara untuk menghancurkan Chucky adalah dengan menghentikan denyut jantungnya. Di tempat lain, Chucky berhasil menyusup ke rumah sakit jiwa dan menyelinap ke kamar Andy. Ia naik ke tempat tidur Andy. Andy berhasil mengecohnya dan kabur. Tetapi Chucky berhasil menyerang Andy di ruang operasi. Lalu Andy mengambil pisau bedah untuk senjatanya. Dr. Harry datang dan mencoba membiusnya, tetapi Chucky menusuk Dr. Harry di belakang kakinya lalu memasang sabuk listrik di kepalanya dan menyenterumnya hingga tewas. Andy berhasil kabur ke rumahnya. Ia mengunci pintu lalu bersembunyi di lemari. Tetapi Chucky masuk melalui cerobong asap dan mulai mencari Andy. Ia mengejutkan Andy dan terjadilah perkelahian antara dua bocah itu. Chucky berhasil menghantam kepala Andy hingga pingsan. Lalu Chucky melakukan ritual nyanyiannya. Varencella Santaria, give me the power, I beg of you! Norris dan Karen tiba, mendobrak pintu apartemennya. Karen menghentikan Chucky, tetapi Chucky menggigit bahunya dan menikam Norris di belakang kakinya. Karen langsung menembak kaki Chucky, tetapi ia kembali bangkit dan melompat menyerang Karen. Tetapi Karen berhasil melawan dan melemparkannya ke perapian, lalu mengurungnya. Andy datang membantu ibunya dengan menyalakan api. Chucky mencoba merayu Andy bahwa mereka berteman sampai akhir, tetapi Andy menjawab, This is the end, friend. lalu membakarnya. Ketika Karen dan Andy pergi memeriksa detektif Norris yang terluka, Chucky menghilang. Dia kembali muncul dengan menyandung Andy hingga terjatuh, lalu mengejar Andy dengan pisau di tangannya sampai ke kamar. Karen mengambil pistol dari detektif Norris, menembak beberapa kali hingga memenggal kepala dan bagian tubuhnya yang lain terpisah juga, dan akhirnya menembak dadanya. Beberapa saat kemudian, rekan detektif Norris datang, dan meskipun Norris telah memberitahu bahwa boneka itu adalah pelakunya, ia malah mengambil potongan kepalanya, lalu memainkannya di depan mereka, hingga bagian tubuh Chucky lainnya muncul di ventilasi udara, lalu mencekiknya. Lalu Norris menembak tepat di jantungnya. Darah berceceran di mana-mana, dan Chucky akhirnya mati. Chucky mengakhiri dengan ucapan slogannya, I'm Chucky, wanna Play. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan tatapan sedih Andy ke bonekanya, dan film pun berakhir. Kematian di film ini cukup rendah, tapi tidak apa-apa. Chucky memulainya dengan 5 korban laki-laki dan 1 perempuan, dan berakhir dengan rata-rata setiap pembunuhan 14,5 menit per korban. Dan pembunuhan tersadis jatuh kepada Dr. Harry yang tewas terpanggang dengan mata dan mulutnya yang berlumuran darah.
Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita film Child's Play dari saya. Semoga kalian menikmatinya dan terima kasih. Adios.